kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Karena kamu gak lapar, yaudah ayo pergi. Aduh, ayo, aku akan menggendongmu. Aku gak butuh bantuanmu. Mona membalas, kalau kau ingin jalan sendiri, kita harus menghabiskan malam di pegunungan. Itu akan menghabiskan waktu bagi kita. Qingshi pun digendong. Hei, tanganmu menyentuh kemana? Tangan kananku terluka. Terluka? Bahkan gak ada darah sedikit pun. Turunkan aku. Dalam hati Monan, garis ini sangat sulit ditangani. Mereka pun jalan terus. Ternyata dia juga bisa tidur dalam situasi seperti ini. Lalu tiba-tiba ada the ring bell. Dalam hati Monan, ada sinyal di sini. Sepertinya seluruh dunia sedang mencari kita. Hei, bangun, angkat teleponnya. Kepalaku pusing. Apa yang terjadi? Sialan, bagaimana bisa dia diracuni? Aku tidak tahu apakah itu ular-ular beracun atau ada orang yang melakukannya. Jika dia nggak diobati sekarang, mungkin nyawanya akan terancam. Kalau kau nggak ingin mati, makan obatnya. Lalu Mona mengangkat teleponnya. Nona, di mana kamu? Mona berkata, ada sinyal di sini. Kau bisa menggunakan GPS untuk menemukan letak teleponnya. Kau, siapa kau? Lalu Mona membuka baju Qingshi. Ini racun mata berdarah. Ini harus segera diobati. Gak ada waktu untuk membuat penawarnya. Aku harus menggunakan kekuatan spiritual untuk memaksa racun mata berdarah agar keluar. Monan pun memulai prosesnya. Lalu Qingshi bangun. Saat dia bangun, dia langsung menendang Monan. Dan dengan cepat, Qingshi pun langsung kabur. Aku gak menyangka ternyata Monan orangnya seperti itu. Dan ternyata ada sebuah helikopter yang mencari mereka. Aku menemukannya. Aku menemukan wanita itu. Nona, bagaimana? Nona, apa terjadi padamu? Apa kau sendirian? Pulang. Aku ingin pulang. Dia pun akhirnya masuk ke dalam helikopter. Helikopter pun akhirnya sampai di kota. Yanlong berkata, hei, apa yang terjadi padamu? Hei, apa yang kau tunggu? Panggil dokter sekarang. Baik tuan. Kakek dan nenek, cepat bawa masuk pasiennya. Dokternya memberitahu kalau Qingshi diracuni. Apa? Diracuni? Anda bisa tenang. Racun ini tidak mengancam nyawa Nona. Tetapi kami masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gak masalah. Ngomong-ngomong, Monan juga menghilang. Bagaimana keadaannya? Tidak. Udah, gak apa-apa. Dalam hati Yanlong, apakah ini karena Monan? Tuan Yan berkata, keluarlah, jangan ganggu istirahat yang Qingshi. Mereka pun berkumpul. Tidak, aku yakin Monan adalah orang yang jujur, dan dia gak akan pernah melakukan hal seperti ini. Sebaiknya dia gak melakukannya, atau aku akan. Tuan Yan memotong. Hentikan. Bibi Xiao, kemarilah. Nona, aku ingin masuk. Tidak, aku harus pergi dan melihat. Yanlong bertanya, bagaimana? Jangan khawatir, kondisinya bagus. Dia cuma ketakutan. Karena tidak apa-apa, semua orang jangan ganggu yang Qingshi. Biarkan dia beristirahat. Keesokan harinya, Guru An menghampirinya. Guru An, kenapa Anda ada di sini? Apa kau melihat Monan kemarin? Apakah dia bersamamu? Kenapa aku nggak melihatnya kembali kemarin? Guru An, kau sangat perhatian padanya. Apa kau takut uangmu akan hilang? Apa yang kau katakan? Aku bertanya tentang Monan sekarang. Qingshi berkata, aku memberitahumu tentang uang sekarang. Kau gak peduli dengan murid yang lain. Anda baru aja datang ke rumahku. Apakah Monan sangat penting bagi Anda? Dalam hati Qingshi, dia punya hubungan dengan pria seperti Monan. Setiap ada siswa yang hilang, pasti aku akan sangat cemas. Terlebih lagi ketika aku di rumah sakit. Itu emang biaya. Karena Monan udah membantuku, aku harus memberikannya. Bukankah Anda memberikan uang secara cuma-cuma saat di kuil? Apa yang kau pikirkan? Itu semua adalah biaya saat aku ada di rumah sakit. Terus di mana dia? Dalam hati Qingshi, apakah aku salah paham tentang Monan? Tapi Qingshi menjawab, Anda bisa yakin dia bisa seni bela diri. Seharusnya dia baik-baik aja. Guru An merespon, bela diri? Dia hanyalah seorang siswa. Dan dia sekarang hilang di hutan. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Lalu Tuan Yan masuk. Guru An, Tuan Yan, mohon perhatikan ada bicara Anda. Kami telah mengirim seseorang untuk mencari tahu. Dalam hati Guru An, Monan, kau di mana? Qingshi, kau udah bangun? Ayo turun. Paman Yafei udah kembali untuk membantumu menyembuhkan racun. Wah,
kapan dia kembali, aku akan pergi menemuinya. Orang ini adalah Yan Yaofeng dari Army College atau mungkin kampus tentara. Jingse menghampirinya dan berkata, "Paman Yaofeng, bagaimana bisa kau punya waktu untuk kembali? Bukankah paman mengatakan kau sedang sibuk di pasukan? Aku mendengar bahwa kau diracuni. Jadi aku berlibur untuk melihat racun yang ada padamu. Aku mendengar bahkan Dr. Lee gak berdaya." Lalu Yaofeng melihat racunnya. "Ini, Jingse, apa kau tahu racun di dalam tubuhmu ini hampir membunuh hidupmu?" "Hah? Tapi untungnya ada orang yang telah membantumu sebelumnya. Hanya saja masih ada sisa-sisa racun di tubuhmu. Aku akan membantumu membersihkannya." "Siapa yang telah membantuku sebelumnya?" Tuan Yan berkata, "Ketika kau kembali, tidak ada yang bisa membantumu lagi. Itu pasti Monan yang telah membantu." Dalam hati Jingse, bagaimana bisa Monan? Dia hanya mengambil kesempatan padaku. Racunmu ini sangat sulit dihilangkan. Siapa yang kau lihat ketika kau bangun? Mungkin itu orang yang telah membantumu menghilangkan racun di tubuhmu. Apakah benar dia yang telah membantuku menghilangkan racunnya? Jangan ganggu aku ketika aku sedang membersihkan racun. Bagaimana jika terganggu? Meskipun aku telah mencapai tahap kimia, tetapi ketika aku membantu orang untuk mengobati, ini adalah waktu terlemah. Jika aku terganggu, itu akan menyebabkan koma dan meridian akan rusak. Bisa aja kau mati." Tuan Yan berkata, "Inilah sebabnya kenapa begitu banyak orang dari keluarga Wu tidak mau dengan mudah menyembuhkan seseorang." Lalu Jingse ingat, pada saat itu sepertinya dia muntah darah dan jatuh ke tanah. "Ayah, apakah Monan benar-benar menghilangkan racun di tubuhku? Aku sebelumnya belum memberitahumu. Faktanya, kami bisa menemukanmu karena Monan yang menerima teleponnya dan mengirim posisi lewat GPS. Dia yang menjawab teleponnya." "Jingse, sepertinya kau salah paham. Jika dia ingin melakukan sesuatu padamu, dia tidak akan memberitahu keberadaanmu. Ya udah, kita cari dia dan kirim orang untuk menemukannya." Yang Long merespon, "Kami telah mengirim seseorang untuk menemukannya, tetapi di sepanjang jalan, kami belum menemukannya." Dalam hati Jingse, ternyata mereka semua percaya kalau Monan gak bersalah. Hanya aku yang berpikir bahwa Monan ingin melakukan sesuatu yang salah padaku. "Tidak, aku harus pergi mencarinya." Lalu Jingse pun pergi. Mereka pun mencari menggunakan helikopter. Tuan Yan berkata, "Jangan khawatir, kita pasti bisa menemukannya." Mereka pun sampai di tempat kemarin. "Ya, ini jalannya." Dan setelah 1 jam mereka menyusuri jalan, "Lihat, ada pakaian di sini, ada di sini." "Monan, kau di mana? Kenapa kau nggak ada?" "Monan, Monan! Hei, lihat, ada sepatu di sini." Saat dilihat, sepatunya berwarna putih. "Lihat, ada jejak di sini. Seharusnya Monan telah minum air di sini, minum di sini. Bagaimana bisa begitu lama? Karena dia harus merangkak untuk minum air." "Hah? Ada darah di sepatu ini. Itu berarti dia sedang terluka." Dalam hati Jingse, begitu banyak darah. Aku menukar sepatunya denganku dan membiarkannya berjalan sangat jauh, menggendongku menggunakan sepatu yang sangat kecil. Dia pasti merasa gak nyaman, tetapi dia gak pernah mengeluh padaku. Lalu tiba-tiba ada telepon. "Halo? Apakah itu?" Tuannya memberitahu, "Kami punya pengintai yang tahu bahwa Monan udah sampai di kota tadi malam. Ayo kita pergi ke sana." Mereka pun langsung bergegas pergi ke kota. Di kota pegunungan, Yan Long bertanya, "Monitor mana yang menangkap gambar Monan?" "Tepat di depan sana, kamera rumah sakit." Mereka pun masuk ke rumah sakit rame-rame. "Nona Yan, ini adalah video semalam. Apakah Anda ingin mengonfirmasi bahwa itu adalah Monan?" Saat dilihat, gambar awal agak blur, tapi setelah itu terlihat jelas kalau itu Monan. "Itu dia! Dia berteriak, itu benar dia." "Apakah Anda keluarga pasien yang bernama Monan tadi malam?" "Iya." "Bagaimana keadaan Monan? Di mana dia? Kemana dia pergi? Kenapa dia nggak di sini? Apa dia terluka parah? Katakan padaku." "Kau tenanglah, Jingse, tenanglah. Dengarkan dokter terlebih dahulu. Bagaimana kau orang tua membiarkan dia datang sendirian? Dia makan beberapa buah pir liar yang menyebabkan alergi dan juga pusing, dan kemudian menderita luka dalam yang parah." Dalam hati Jingse, apakah itu pir liar yang dimakan kemarin? Gak heran dia gak membiarkan aku memakan pir liar itu. Namun tulang lengannya patah. Mungkin dia ingin menggunakannya untuk menghentikan rasa sakitnya. Jingse bertanya, Apa yang terjadi pada lengannya? Sejak kapan tulangnya patah?" "Tulang-tulang di lengan kanannya patah. Dia tahu tulang-tulangnya patah, tapi dia seperti telah membawa beban berat. Itu menyebabkan seluruh lengannya bengkak." "Monan, maaf." "Monan, aku tidak tahu kalau lenganmu patah. Aku juga membiarkanmu menggendongku dengan tanganmu. Maaf." Aku ingin minta maaf padanya. Aku ingin melihat di mana dia sekarang. Saat dia melihat CCTV, ternyata Monan diusir. "Kenapa kau malah menyuruhnya pergi?" Sebelum dia pergi, dia meninggalkan kartu ini. Dalam hati Jingse, itu adalah kartu yang aku berikan pada Monan. Omong kosong, kartu ini jelas setidaknya berisi 300.000. Tapi kau malah mengusir dia pergi, kau bajingan. Tapi dia gak ingat passwordnya, dan aku gak mengambil sepeser pun dari kartu ini." Jingse baru ingat, pada waktu itu di kuil, aku melihat Monan menerima uang dari guru An. Jadi aku merubah sandinya, karena aku marah melihat itu. Dan karena itu, kartunya gak bisa digunakan. "Itu semua salahku. Kenapa kau mengusirnya? Aku bisa memberikan berapapun yang kau minta, tapi kau malah mengusirnya. Monan, kembalilah. Aku mohon, kembalilah. Ini semua salahku." "Jingse, tenanglah. Aku akan mengirim banyak orang untuk mencari Monan. Dia pasti akan baik-baik aja." "Ayah,
Aku nggak ingin pergi ke sekolah. Aku akan mencari Monan. Jika dia nggak ketemu, aku akan terus mencarinya walaupun sampai 1 bulan pun lamanya. Aku harus menemukannya. Racun yang ada di tubuhmu belum hilang. Dan kau juga ada ujian masuk perguruan tinggi dalam 2 bulan. Kau harus kembali ke sekolah terlebih dahulu. Biarkan aku aja yang mencarinya. Aku nggak peduli. Walaupun aku punya racun dalam tubuhku dan ujian masuk perguruan tinggi, aku harus mencari Monan terlebih dahulu. Oke, ayo bangun dulu. Ayah akan bantu menemukannya bersama-sama. Kita akan mencarinya ke seluruh kota. Kita pasti akan menemukannya. Baiklah, ayo pergi sekarang. Kita berpindah ke Monan di sudut jalan Chiangchen. Dalam hati Monan, kukira tempat ini adalah tempat orang kejahatan. Tapi nggak ada apa-apa atau perampokan di sini. Kalau tidak, aku akan bertarung untuk mengambil beberapa uang. Sekarang aku hanya punya lebah pemurnian, beberapa uang, dan ponsel yang mati. Aku membutuhkan uang. Setidaknya, ponsel ini bisa dijual untuk beberapa uang. Dia mencoba menjualnya ke seseorang. Orang itu berkata, ini ponsel bekas dan udah terendam air. Aku akan memberimu 200. Ini sedikit, tapi apa boleh buat? Aku harus mengganti bajuku terlebih dahulu. Monan pun masuk ke toko. Aku ingin membeli baju ini. Apakah ada kamar ganti di sini? Pakaian, celana dan sepatu, totalnya 60. Apa kau ingin mengganti pakaian? Di belakang adalah rumahku. Pakailah kamar mandinya. Kau bisa berganti pakaian di sana. Yah, maaf merepotkanmu. Akhirnya dia pun mengganti pakaian. Bagus. Saat dia keluar, dia bertemu dengan wanita berambut biru waktu itu. Monan, aku nggak menyangka kita bisa bertemu lagi di sini. Aku belum memperkenalkan diri. Namaku Su Liusha. Ada apa? Liusha berkata, ada yang harus aku bicarakan padamu. Tapi nggak di sini. Ayo ke restoran yang di sana. Aku mohon. Baiklah. Mereka pun masuk ke salah satu restoran terbaik. Mereka makan-makan. Kenapa kau nggak bertanya sebenarnya apa yang ku cari? Kau harus mengatakannya secara langsung. Aku mengambil satu tugas dan aku berjanji pada bosku untuk bertemu 2 orang di masa lalu. Tapi rekanku nggak bisa datang. Aku ingin kau menggantikannya sementara. Kau harus menemukan rekanmu yang lain untuk sesuatu seperti ini. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau tahu, aku sedang kacau akhir-akhir ini. Aku udah nggak bisa terlibat dalam baris ini. Dan di pihak lain, paling nggak ada ahli kimia. Aku telah kehilangan lebih dari selusin rekan. Monan bertanya, tingkat apa kau sekarang? Dia menjawab, tingkat kekuatanku biasa-biasa aja. Tapi kau bisa yakin, kau nggak usah melakukan apapun. Cukup mengawal aku aja. Serahkan semuanya padaku. Aku akan memberi kamu 1 juta jika semua ini selesai. Dalam hati Monan, ketika bertarung kemarin, aku telah mematahkan lenganku. Dan aku membutuhkan sejumlah uang untuk mengobati lenganku. Kali ini, aku akan banyak bertemu master kuat. Oke, kapan kita berangkat? Beberapa hari lagi, aku masih menunggu bosku datang. Ayo kita bekerja sama. Pertama-tama, berikan aku 200.000 yuan. Hah? Mereka pun keluar dari restoran. Dalam hati Liusha, mari kita lihat apa aja yang ingin dia lakukan dengan uang itu. Monan pergi ke sebuah toko. Ini, dan ini, itu juga. Apa yang kau lakukan dengan obat-obat Cina ini? Kau juga membeli tungku obat. Ini digunakan untuk membuat obat. Dalam hati Liusha, aku dengar bahwa beberapa orang dari keluarga Kuwu adalah seorang ahli kimia. Apakah Monan juga termasuk? Oh, lengannya patah, tangan Monan patah. Bagaimana nanti saat dia pergi denganku? Di malam hari di dalam hotel, Monan sedang membuat obat penyembuhan tulang. Lalu obatnya menjadi sebuah pil. Lalu pilnya dimakan dan tangannya pun sembuh. Oke, bagus. Lalu dia mengambil sesuatu di kantongnya. 2 koin tembaga ini, yin dan yang, jatuh di tangan roh-roh kejahatan. Mari kita lihat apakah pemurnian dapat memperbaikinya. Lalu Monan memulai prosesnya. Di pagi hari, 2 koin tembaga ini lebih cocok digunakan daripada Ratu Lebah. Di luar pintu, Monan, ayo kita pergi menemui bos. Mereka pun pergi naik mobil. Orang yang akan kita temui ini berasal dari industri Chu. Ya, industri ini baru aja dalam kesulitan. Mereka sedang diawasi. Hari ini harusnya bukan cuma kita aja. Dan ingat, jangan membuat masalah. Iya, mereka pun sampai di sebuah rumah. Sekarang kita akan menemui bos kita, Curong. Nah, ini dia bosnya, Curong. Seorang penjaga berkata, Chu Xiao, mereka udah datang. Oke, biarkan mereka masuk. Mereka berdua pun masuk. Nona Su, aku udah menunggumu. Liusha berkata, aku harap aku gak terlambat. Ini adalah rekanku, namanya Monan. Ini... Selamat datang. Hari ini keselamatanku akan kuserahkan kepada kalian. Sejujurnya aku masih gelisah. Tapi sekarang kau ada di sini, aku akan lebih tenang. Silahkan duduk. Tu Xiao, Tuan Chuo ada di sini. Tuan Chuo, aku udah pernah mendengar kehebatanmu. Aku sudah menantikan Anda sepanjang hari. Anda akhirnya di sini. Dari pintu datang 3 orang. Salah satu dari 3 orang tadi berkata, Chu Xiao, tuan kami secara pribadi datang ke sini. Aku bilang sebelumnya akan menggandakan bayarannya 2 kali lipat. Pasti Guru Chu. Aku akan memberikan uang 20 juta. Guru Chu, silahkan. Hah? Kenapa kau hanya memberi 3 juta padaku? Sedangkan dia 20 juta. Ketuanya berkata, hei, siapa mereka? Keduanya adalah seorang ahli dalam dasar hitam. Su Liusha dan Monan sungguh berantakan. Mereka hanya orang lemah. Chu Xiao, aku udah berjanji padamu. Tapi apa yang akan bocah-bocah ini lakukan? Hanya seorang wanita dan siswa miskin. Chu Xiao, apa kau tertipu menyerahkan keselamatanmu pada mereka? Dalam hati Chu Xiao, apa benar mereka ini cuma penipu? Lagi pula,
Aku tidak tahu apakah dia benar-benar Su Liuxia. Tuan Chuo, ini tehnya. Liuxia berkata, aku pernah mendengar tentang Master Chuo ini. Dia sedikit terkenal di Qiangtu. Aku dengar dia udah di ranah transformasi. Sejak masih kecil, dia telah berlatih seni bela diri. Bahkan angin dari tinjunya dapat menghancurkan pohon. Dalam hati Monan, omong kosong. Tapi dia ini, selang beberapa lama kemudian, datang sebuah kapal. Ayo, minum tehnya ditunda dulu. Sepertinya mereka udah datang. Master Chuo berkata, gak masalah. Setelah aku mengalahkan musuhmu, kita akan lanjut minum teh lagi. Kau tunjukkan jalannya. Baguslah. Mereka semua pun pergi ke pantai. Dan terlihat ada seorang berambut putih yang menggunakan topeng. Hei, di sini, Huan Chong. Hari ini, kau ditakdirkan untuk kalah. Chu, sepertinya kau benar-benar berani memanggil babi-babi ini untuk melawan. Apa kerugian yang terakhir kali kau dapat? Nggak cukup. Pelabuhan ini akan menjadi milikku. Jangan mimpi. Hari ini aku mengundang Guru Chu kemari. Kau nggak berpikir untuk kembali? Lalu muncul seseorang dari kapal. Orang itu memiliki aura berwarna ungu. Dia berkata, udah lama aku nggak datang ke Qiangtu. Sudah beberapa tahun. Aku mau lihat siapa yang berani mengaku-ngaku sebagai master di depanku. Melihat orang itu, Chu Xiao sadar. Dia berbisik. Orang tua itu bernama Ti Yipo. Usianya hampir 60 tahun dan dia udah menjadi master. Melihat orang itu, Master Chuo sedikit berkeringat. Lalu dia pergi ke pantai. Siapa orang yang berani berhadapan denganku? Tuan Ti. Mereka keluarga Qi. Membuat keluarga Chu kami tersinggung. Hah? Ada apa dengan keluarga Qi? Beraninya kau berbicara seperti itu di depanku? Kalian, majulah! Para pengawal itu maju. Tapi dengan mudah, para pengawal itu dihempaskan. Dasar gak tahu diri. Liuxia berkata, bagaimana menurutmu? Kau bukan tandingan orang ini. Master Chuo, tolong aku. Tadi Master Chuo, sekarang Master Chuo. Ini maunya apa sih translatornya? Intinya antara Chuo atau Chuo, ya terserah translatornya ya guys. Saya enaknya dia aja. Master Chuo berkata, kau Master Ti bukan? Aku akan mengajarimu bagaimana cara bersikap yang baik. Master Chuo pun maju dan mereka beradu serangan. Master Ti berhasil menahannya dan Master Ti menyiapkan sebuah serangan yang kuat. Bagaimana bisa? Dan serangannya dicoba ditahan oleh Master Chuo. Tapi Master Chuo terpental sampai jauh. Astaga, bagaimana bisa seperti itu? Master! Master Chuo terluka parah. Seorang muridnya datang. Aku akan menyembuhkan lukamu ini. Kau baru aja mendapat 1000 palu pancing. Kau setengah naga. Aku dikalahkan hari ini dan aku akan menyerah. Melihat itu, Chuo keringat dingin. Master Ti, kumohon, kau adalah orang yang baik. Biarkan kami pergi. Lao Chu, jangan kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu aja. Huan Chong, aku hanya orang kecil. Jangan menyakiti kami. Kalau kau suka pelabuhan ini, ambillah. Apa kau ingat ketika aku memaksamu untuk berlutut? Apa kau bisa melihat keluarga Chumu untuk berlutut? Aku akan tunduk padamu. Kau benar-benar ingin mati. Suruh orang-orangmu untuk berlutut padaku. Tuan Chu ditendang. Hei kalian semua, berlutut. Ayo berlutut. Mereka semua pun berlutut. Lalu Huan Chong melihat mereka berdua. Hei, kenapa mereka nggak berlutut? Apa kalian cari mati? Dalam hati Tuan Chu, dua orang ini hanya seorang penipu dan mereka akan membuat seorang master marah. Master Chuo berkata, aku benar-benar gak kenal bocah yang ingin mati itu. Seberapa kuat kalian? Berlututlah. Chu Xiao, jika aku membawakan dua orang ini kepadamu, kau harus memberikanku 20 juta. Apa kau bersedia? Mendengar itu Chu Xiao kaget. Apa? Monan, apa kau bersungguh-sungguh? Kau ingin melawanku, bocah? Chu Xiao, apa kau setuju denganku? Kalau kau berjanji, kedua orang ini akan kubuat berlutut di depanmu. Hei bocah, jadilah orang baik di depan master ini. Aku akan memberi kamu pelajaran. Master Ti menyerang, tapi dengan mudah Monan menghempaskannya. Dia terhempas sampai ke laut hanya dengan satu pukulan. Mereka semua melihat itu kaget. Ini apa yang terjadi? Dalam hati Master Chow, bagaimana anak ini bisa mengalahkan Master Ti sejauh ini? Lalu Master itu keluar lagi. Dalam hati Master Ti, aku gak bisa membayangkan ada seorang master yang bersembunyi di sini. Tuan Ti, bunuh mereka. Kau kuat. Nah, tapi kau bukan lawanku. Kau membuat aku malu di Qiangtu hari ini. Aku akan membunuhmu dan memperbaiki namaku. Membunuhku? Lalu tiba-tiba pasirnya bergerak dan ada cahaya di sekitar pasir itu. Pasir? Lalu pasir itu menjadi sebuah tombak dan itu diambil oleh Monan. Dalam hati Master Ti, mengubah pasir menjadi tombak. Lalu Monan menyerang. Dia melempar tombak itu ke Master Ti dan tombaknya berhasil mengenainya. Melihat itu mereka semua kaget. Ini terlalu berlebihan. Ya Tuhan, kekuatan apa ini? Aku gak bisa membayangkan bahwa aku telah hidup untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Itu emang nyata. Apa kau masih berniat membunuhku untuk memperbaiki namamu? Kau kuat, tapi aku bukan pecundang. Ketika aku datang kembali ke sini, aku adalah orang yang akan menghancurkan dirimu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next